Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Lupita. Saya dari kelas PBS 2H, NIM 215231300. Di sini saya akan menceritakan mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC dengan pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi pada tanggal 13 Februari 1755. Tujuan Perjanjian Giyanti untuk meredam konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Saat itu, ketika Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredam konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II, tetapi hal tersebut menimbulkan kecemburuan. Kemudian salah seorang pangeran mengadukan hal tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian gubernur tersebut membuat keputusan bahwasanya tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Kemudian disampaikan pada Pakubuwono III, pengganti dari Pakubuwono II. Nota tersebut mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Kemudian pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat perjanjian tersebut disampaikan pada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel oleh Pakubuwono III. Kesepakatan tersebut yang mendorong adanya Perjanjian Giyanti. Penandatanganan Perjanjian Giyanti menjadi akar terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian. Biasanya dikenal dengan Palihan Nagari. Hal tersebut menjadi awal naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Keterbelahan masyarakat Jawa tentu tidak terjadi secara seketika pasca Perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses yang panjang. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci mengenai pembagian wilayah menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau biasa dipanggil dengan Pangeran Sambernyawa yang dulunya membantu Mangkubumi masih melakukan pemberontakan. Pangeran Sambernyawa menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok dari VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan menandatangani sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian tersebut membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwasanya Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berakhir. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Kemudian hal tersebut membuat tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masingnya tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Kemudian dinamika politik yang digerakkan oleh revolusi pada pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini menyebabkan perbedaan status hingga saat ini. Di masa Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara di wilayah Yogyakarta dan Paku Alaman menjadi daerah istimewa.
Itu tadi cerita perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.